Tersangka masuk ke rumah korban, jadi masuk ke rumah korban pada pukul 3 dini hari melalui lubang pintu kamar mandi, kemudian mencari kunci kendaraan roda duanya kan, tapi tidak ditemukan. Kemudian masuk ke kamar korban. Ketika mencari, korban terbangun dan teriak. Disitulah tersangka melakukan aksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini. Tolong dibantu like dan subscribe-nya. Dini hari itu, di tengah kantuk yang masih terasa berat dan iringan suara rintik hujan di luar, Saiful terbangun karena merasa mendengar ada suara teriakan minta tolong, sayup-sayup. Merinding bulu kuduknya, mengira bahwa itu adalah suara dari makhluk tak kasat mata. Beberapa detik kemudian, sayup-sayup suara tersebut sudah tidak terdengar lagi dan dia pun melanjutkan tidurnya kembali. Keesokan paginya, warga di kawasan desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan mulai beraktivitas seperti biasa dan hujan yang turun sejak semalam sudah berhenti. Kedekatan antar warga di kawasan tersebut patut diacungi jempol. Mereka saling mengenal dekat dan saling peduli, termasuk ketika ada sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ibu muda cantik bersama anak balitanya, belum juga tampak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal sudah jam 8 pagi, tidak seperti biasanya. Dibalut dengan rasa penuh kepedulian, tetangga pun mulai datang ke rumah tersebut. Mereka memanggil-manggil nama sang pemilik. Carmila namanya. Tidak ada sautan dari dalam. Lampu juga tampak gelap gulita, tidak ada satu pun yang dinyalakan. Tidak seperti biasanya. Karena tidak juga ada jawaban dari dalam, seorang tetangga memutuskan untuk mengintip melalui jendela. Dari sana dia bisa melihat ke arah kamar dan tampak Carmila masih ada di atas tempat tidurnya, masih terbaring di samping anaknya yang juga terbaring. Dipanggil-panggil lagi oleh mereka, tetap tidak ada jawaban. Akhirnya para tetangga mendobrak pintu rumah dan saat tiba di dalam kamar, mereka mendapati Carmila sudah tidak bernafas lagi. Dan yang lebih sedih, anak balitanya juga sama kondisinya dengan sang ibu. Apa yang telah terjadi kepada mereka berdua? Siapa yang sampai hati melakukan hal ini? Ikuti terus video ini sampai akhir ya sobat. Carmila Simatupang adalah seorang ibu muda berusia 24 tahun yang berasal dari lorong musola Gang Pasir, Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Langkat, Sumatera Utara. Dari pernikahan pertamanya, Carmila sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Radit berusia 4,5 tahun. Namun sejak beberapa tahun lalu, Carmila harus berpisah dengan sang suami dan sejak saat itu belum menikah lagi hingga saat ini. Sang anak Radit ikut tinggal dengan Carmila. Ibu muda ini dikenal baik dan ramah oleh para tetangganya. Begitu pula sebaliknya, para tetangga di mata Carmila juga sangat baik, sudah seperti keluarga sendiri, termasuk keluarga Pak Saiful yang tinggal di belakang rumahnya. Namun yang Carmila tidak tahu, bahwa ada seseorang di kawasan tersebut yang sedang mengintai rumahnya dengan niat yang tidak baik. Namanya adalah Rahmat Hidayat atau biasa dipanggil Memet, pemuda berusia 20 tahun dan berprofesi sebagai pengangguran. Semakin lama menganggur, dia semakin merasa tertekan karena apa-apa yang diinginkan sekarang ini membutuhkan uang. Ya iya dong Met, makanya kerja. Tapi bukannya kemudian cari kerja biar dapat uang, Memet ini malah pengen cara yang instan. Dia berniat untuk melakukan perampasan harta. Dan sasaran pertama yang terlintas di benaknya adalah rumah Carmila, sang janda muda yang hanya tinggal berdua dengan anak balitanya. Memet sudah mengincar sepeda motor Carmila selama beberapa waktu sambil memikirkan bagaimana ya cara mengambilnya tanpa ketahuan. Maka Memet pun mulai mengamati struktur rumah sederhana milik Carmila. Dia melihat ada sebuah celah yang cukup besar di atas pintu kamar mandi. Memet pun bolak-balik berjalan di sekitar rumah Carmila di malam tanggal 13 Desember 2022. Mengamati lebih teliti sekaligus membulatkan tekad untuk melakukan perampasan harta. Dirinya sudah lelah gak punya uang.
Malam itu hujan turun cukup deras. Mehmet menunggu hujan untuk sedikit mereda dan akhirnya pada pukul 3 dini hari masuk tanggal 14-nya, Mehmet mulai menjalankan aksinya. Di tengah gerimis dan gelapnya malam itu, dia menuju ke rumah Karmila, langsung ke dekat area kamar mandi dan sesuai rencana awal, dia naik ke celah langit-langit tersebut. Tubuh kecil Mehmet mempermudah aksinya. Tanpa ada masalah, Mehmet berhasil masuk ke dalam rumah Karmila. Dari kamar mandi dengan berjalan mengendap-endap, Mehmet mulai menjelajah rumah. Dia melihat Karmila dan anaknya masih terlelap. Mehmet pun mulai masuk ke kamar mereka untuk mencari kunci sepeda motornya. Kemungkinan disimpan di dalam lemari, pikir Mehmet. Dengan sepelan mungkin, Mehmet mencoba membuka pintu lemari. Tanpa disadarinya, Karmila mendengar langkah Mehmet dan mulai membuka matanya. Kemudian dia langsung berteriak meminta tolong. Karmila sadar penuh bahwa ada Mehmet sang tetangga di dalam kamarnya malam itu. Karmila terus berteriak, berharap ada yang mendengar. Mehmet tentu saja sangat terkejut mendengar teriakan Karmila. Kemudian dengan cepat dia bekap mulut Karmila supaya berhenti berteriak. Bekapan cukup kencang sampai-sampai Karmila menjadi lemas. Kemudian Mehmet langsung menjerat leher wanita tersebut dengan tangannya juga. Sampai akhirnya Karmila harus kehilangan nyawanya. Sementara itu gantian Radit, sang anak yang menangis dengan keras karena melihat ibunya diserang oleh seseorang. Dan karena takut tangisan Radit membangunkan para tetangga, Mehmet pun melakukan hal yang sama kepadanya. Sampai akhirnya Radit juga menghembuskan nafas terakhirnya di samping tubuh tidak bernyawa sang ibu. Mehmet malam itu menghabisi keduanya tanpa hati, sobat. Setelah itu dia mencari kembali kunci motor dan setelah dapat dia juga mengambil beberapa harta benda seperti perhiasan, uang tunai dan juga handphone milik Karmila. Mehmet pun bergegas keluar dari rumah melalui pintu depan. Suasana saat itu masih sangat sepi dan gelap karena mendung ya, ditambah rintikan hujan. Tidak lupa Mehmet kunci pintu rumah Karmila dan segera tancap gas sepeda motor Vario milik Karmila sesudahnya, melarikan diri dari desa tersebut. Mehmet menghilang dalam kegelapan malam. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, sebenarnya Pak Saiful, tetangga terdekat dari Karmila, malam tadi mendengar suara tangisan dan teriakan minta tolong sayup-sayup. Tapi karena dikira itu adalah suara dari alam gaib, mereka pun tidak mengindahkan suara itu. Apalagi tidak lama kemudian suara tersebut berhenti terdengar. Di pagi harinya, Rabu tanggal 14 Desember 2022, Pak Saiful merasa ada yang aneh dengan kondisi rumah Karmila karena masih sangat tampak gelap, tidak ada lampu yang dinyalakan. Memiliki firasat yang kurang enak, akhirnya beliau memutuskan untuk memeriksa rumah tersebut bersama beberapa tetangga. Dari luar mereka memanggil-manggil nama Karmila. Karmila, Karmila. Namun tidak ada jawaban, sobat. Pintu depan pun terkunci. Kemudian ada yang berinisiatif mengintip dari jendela. Dia melihat dari sana bahwa Karmila dan anaknya masih terbaring di atas kasur. Betul-betul tidak biasanya, jam 8 pagi kok masih tidur. Mereka pun memanggil-manggil nama Karmila lagi. Karmila, Karmila. Belum juga ada jawaban. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membuka paksa pintu rumah dan langsung menuju ke kamar ibu muda tersebut. Di sana tampaklah pemandangan yang sangat mengejutkan, sobat. Ibu muda cantik itu dalam kondisi yang tidak karuan. Ada beberapa lebam di tubuh dan dipastikan sudah tidak bernafas lagi. Begitu juga dengan sang anak, walau masih seperti tertidur dengan kelambu menutupi tubuh, namun para tetangga bisa melihat bahwa Radit juga sudah tidak bernyawa lagi. Mereka pun kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepolisian setempat yang langsung melakukan penyelidikan. Bukti-bukti mereka kumpulkan dari TKP, keterangan-keterangan para tetangga pun dikumpulkan, sampai akhirnya ada sebuah kesaksian dari seorang tetangga yang menyebutkan bahwa di malam sebelum kejadian mereka melihat seorang tetangga mereka, Mehmet, berjalan mondar-mandir di area rumah Karmila. Ditambah lagi saat itu Mehmet seolah menghilang, tidak bisa dihubungi. Semua kecurigaan pun mengarah kepada Rahmat Hidayat alias Mehmet.
Dan tidak butuh waktu lama, berkat kegesitan kerja tim kepolisian Polres Langkat, mereka berhasil mengamankan Mehmet di sebuah lokasi yang tidak jauh dari TKP, masih di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babakan pada pukul 4 sore, hanya berjarak 8 jam dari penemuan tubuh korban. Waduh, keren banget ini Bapak Polisi ya. Pada saat penangkapan, Mehmet awalnya menolak mengaku, namun akhirnya dia menyerah juga dan mengakui semua perbuatannya, di mana niat awalnya adalah hanya ingin menguasai sepeda motor Carmila yang rencananya akan dia jual. Tapi karena Carmila terbangun dan mengenalinya serta berteriak terus-menerus, akhirnya Mehmet juga menghabisi Carmila dan anaknya. Proses penangkapan Mehmet saat itu disaksikan banyak warga yang ikut geram dengan tindakannya tersebut. Mereka meluapkan emosi mereka dengan meminta Mehmet dilepaskan saja dan akan mereka adili sendiri. Bahkan ada yang meminta Pak Polisi memberi hadiah timah panas di kaki Mehmet dan berbagai kata-kata emosi lainnya. Tampak jelas bahwa warga Desa Securai Selatan tidak bisa menerima tindakan pemuda tersebut. Mereka meminta agar Mehmet diberi hukuman yang setimpal. Mehmet pun dijerat dengan pasal berlapis dan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Kalau ada yang tahu informasi vonis akhirnya berapa, bisa di komen di bawah ya sobat. Mbak Tiwul ikut sebel ya sama Mehmet ini. Mau duit tuh ya kerja, apapun dikerjain selama halal. Kayak sobat-sobat Mbak Tiwul ini loh keren-keren. Bukannya nyulung, apalagi menghabisi orang. Astagfirullahalazim. Dan sobat, tidak lupa kita doakan bersama untuk Carmila Simatupang dan juga adik Radit ya. Semoga mereka berdua sudah tenang di sana. Amin. Bagaimana pendapat sobat semua mengenai kasus ini? Apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus ini sobat? Tulis di kolom komentar ya, Mbak Tiwul tunggu. Demikian kasus kita kali ini. Terima kasih untuk semua yang mengikuti sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.